Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari yaitu ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Coba perhatikan gambar. Ada gambar apa saja? Iya, ada minuman bersoda, ada hamburger, ada pizza, ada ayam kres, ada wortel, ada apel, ada tomat, ada pisang, ada sayur kubis, ada sawi, dan ada susu. Kelompok makanan mana yang sehat dan baik untuk tubuh kita? Coba yang mana? Iya, betul sekali. Kelompok makanan yang sehat dan baik untuk tubuh yakni susu, jeruk, wortel, apel, tomat, kol, pisang, dan sawi. Nah, kita akan belajar melalui sebuah percakapan. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." Udin menjawab, "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya?" Kemudian Dayu menjawab, "Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lani, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik?" Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Lani kemudian menjawab, "Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Berdasarkan teks percakapan antara Dayu dan teman-temannya, apa tujuan dari iklan? Tujuan utama iklan adalah agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Mari perhatikan contoh iklan Pegi-Pegi. Iklan dari Pegi-Pegi merupakan salah satu e-commerce pembelian tiket pesawat, kereta api, dan hotel online di Indonesia. Hal menarik dari iklan tersebut terletak pada kata kunci. Kata kunci yang digunakan memudahkan untuk mengingat. Kira-kira kata kunci apa yang dipakai dalam iklan tersebut? Iya, kata kuncinya yaitu ada Pegi-Pegi, tiket hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, booking hotel, dan e-commerce. Contoh iklan yang kedua yaitu iklan Sprite.
Iklan minuman merek Sprite berdurasi 10 detik cukup menarik. Iklan Sprite mengajak penonton untuk membeli produk minuman bersoda Sprite yang memiliki slogan nyatanya nyegerin. Untuk menyegarkan kembali tubuh yang lemas, lelah atau capek, slogan nyatanya nyegerin menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton karena mudah diingat. Perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik yaitu: pada iklan media elektronik, iklan hanya sekilas dan berlangsung hanya saat itu saja. Sedangkan pada iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja. Kemudian, iklan media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Sedangkan iklan media cetak hanya ditangkap melalui indera penglihatan. Perbedaan yang ketiga, iklan media elektronik menggunakan suara dan gambar bergerak, sedangkan iklan media cetak menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Perbedaan yang keempat, pada iklan media elektronik, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup, sedangkan pada iklan media cetak, penggunaan kalimat terbatas, hanya beberapa baris saja. Dan perbedaan yang terakhir yaitu iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian sebenarnya. Sedangkan pada iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Lani berkata, "Aduh, perutku sakit." Dayu menjawab, "Wah, kenapa, Lan?" Lani kemudian berkata, "Sepertinya mahku kambuh." Dayu, "Kemarin mahku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya." Lani kemudian menjawab kembali, "Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku, Yu. Terima kasih atas perhatiannya ya." "Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh?" Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Penyebab seseorang dapat terserang mah karena makan tidak teratur atau terlambat makan saat jam makan tiba. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Nah, kita akan belajar gangguan sistem pencernaan. Pertama, kita akan membahas tentang penyakit mah. Mah merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebab penyakit mah yaitu meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu oleh pikiran tegang dan makan tidak teratur. Gejalanya, rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Cara mengatasi mah yaitu makan teratur, istirahat cukup, dan hindari stres.
Selain penyakit MA, ada gangguan sistem pencernaan lainnya, yaitu diare. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebab diare yaitu iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Gejalanya buang air besar encer dan sering, nyeri perut, kram perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cara mengatasinya yaitu minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak jajan sembarangan. Nah, untuk melengkapi peta pikiran ini, kita akan menuliskan beberapa gangguan sistem pencernaan lainnya, yaitu ada ambeien, kolera, wasir, tukak lambung, dan sembelit. Setelah belajar tentang gangguan pada organ pencernaan, kita dapat melakukan kegiatan merancang poster yang menjelaskan tentang gangguan pencernaan. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah dibuat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster dengan ukuran cukup besar. Yang pertama ada judul poster. Judul poster harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Kemudian informasi. Informasi yang disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Kemudian grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Kemudian sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Sebagai contoh ada poster tentang diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Kemudian dalam poster ini ada bagaimana tanda-tanda diare, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cegahlah diare dengan yang pertama ada minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Pada poster diare ini ada gambar dan ada tulisan cegah diare. Berdasarkan contoh poster di samping, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Untuk mengatasi penyakit diare, dapat digunakan cara pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam
yang akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Berikut cara membuat cairan oralit. Kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada setengah sendok teh garam. Yang kedua, 6 sendok teh gula pasir. Yang ketiga, 1 liter air hangat. Dan pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya yaitu larutkan gula dan garam dalam air hangat. Kemudian, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur dan dimakan begitu saja. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.